welcome back with me, Miss Eva. In this video, I'm going to share you something different. Apa sih hal yang berbeda itu? Nah, that is pronunciation. Well, kenapa kita harus belajar pronunciation? Karena semakin kita tahu tentang pronunciation, maka kita akan berbicara layaknya native speaker. Hal ini akan membuat percakapan atau conversation or speaking kita mirip dengan native speaker. Apakah penting belajar pronunciation? For me, pronunciation is important. Karena kenapa? Ketika kita ingin memahami native berbicara, kita juga harus tahu pronunciation. Ketika kita nggak tahu pronunciation, maka kita akan lebih susah memahami orang-orang native berbicara. Moreover, when we already know atau pas kita tahu gimana cara menggunakan pronunciation itu dengan baik, maka kualitas speaking kita juga akan meningkat. Nah, sebelum berlanjut ke pembahasan pronunciation lebih jauh, kita sekarang fokus ke basic dari pronunciation itu. Nah, di dalam pronunciation itu ada dua elemen yang mendasari pronunciation. What are they? That is alphabet and sound. Alfabet itu yang mana sih? Dan sound itu yang seperti apa? So, here we go! Well, yang pertama adalah alphabet. Pasti teman-teman udah pada tahu dong alfabet, because we already learned it since kindergarten. Apalagi sejak TK kita udah diperkenalkan dengan alfabet, even that is in Indonesian. Macam-macam alfabet itu ada 26, sama aja dengan bahasa Indonesia. But it's spelled different, hanya pengejaannya yang berbeda. Such as A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Or we can also say a Z. Nah, untuk sound sendiri, dia lebih ke suara. Suara, gimana sih suara itu? Pada dasarnya, antara si alfabet dan sounds itu sama. Terbedakan menjadi dua, yaitu vowel dan consonant. Untuk si alfabet sendiri, jumlah vowelnya, jumlah huruf vowelnya ada 5. It's only A, I, O, U, E. Dan untuk sounds, ada 20 kurang lebihnya. Yaitu dari monophthong dan diphthongs. Yang itu adalah percabangan dari A, I, U, E, O tadi ternyata. Nah, sekarang untuk yang sounds sendiri gimana sih? Sounds itu dibedakan menjadi dua juga, yaitu vowel dan consonants. Untuk vowel terbagi menjadi dua lagi, yaitu suara satu dan suara dua. Suara satu seperti halnya alfabet. Dia mirip seperti alfabet, tetapi dicabangkan lagi. Yang pada dasarnya hanya suara A, I, O, A, I, U, E, O ya, in Indonesian. Tetapi dia bisa dicabangkan menjadi 20. Such as A, O, R, A, E, U, and O. That's 12 monophthong sounds. Itu adalah macam-macam suara satu di dalam sounds pronunciation. Kemudian untuk diphthongnya sendiri itu ada 8, such as A, I, Oi, Ia, Aya, Ua, Au, and O. Dan itu adalah kombinasi sebenarnya, kombinasi dari dua suara satu. Bedanya adalah alfabet digunakan untuk spelling word atau mengeja suatu kata. Sedangkan untuk sound sendiri, dia digunakan untuk menandai pengucapan setiap kata atau setiap syllable dalam kata-kata bahasa Inggris. Nah, tadi kan udah aku sebutkan beberapa sounds dalam bahasa Inggris yang ketika kita ingin menuliskan suara-suara itu ke dalam tulisan, maka tulisan itu disebut dengan phonetic symbol atau bisa diartikan dengan simbol fonetis. Well, I have mentioned them all, such as monophthong and diphthongs. Apa sih pentingnya pronunciation? Maksudnya, kenapa sih kita harus tahu pronunciation gitu di dalam bahasa Inggris? Karena tanpa pronunciation, kita akan mengucapkan tiap kata-kata dalam bahasa Inggris sesuai ejaan dalam bahasa Indonesia. And that's very bad. Nggak akan nyambung dan nggak akan enak didengar. Coba deh teman-teman bayangkan ketika teman-teman bilang uncle sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. It's like, what? Uncle. Nah, teman-teman, jadi seberpengaruh itu ya pronunciation di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tanpa pronunciation, semua akan salah paham. Apalagi ketika kita berbicara dengan native speakers.
Well, English learners, I have also 3 reasons kenapa kita harus tahu pronunciation. Yang pertama, ketika kita tahu pronunciation, orang lain akan mudah mengerti apa yang kita katakan, apalagi native speakers. So it's gotta be clear ketika kita melafalkan suatu kata dan juga ketika kita berbicara. It's really helpful for us. Karena ketika kita tidak tahu sama sekali, maka kata-kata yang kita ucapkan sangat tidak mudah untuk dimengerti oleh orang lain. Kemudian, ketika kita tahu pronunciation dan bisa mempraktekannya, otomatis kita akan lebih mudah dalam belajar bahasa Inggris. Karena tidak jarang ya, orang-orang improve bahasa Inggris itu dengan mendengarkan si native speakers asli. Di dalam YouTube atau di source yang lain lah. Pasti mereka menggunakan pronunciation yang umum digunakan oleh native speakers. So, it makes us easy to understand what native speakers say and what English teachers say. Kemudian yang ketiga, kita akan menjadi lebih pede dalam ngomong bahasa Inggris. Ketika kita mendapatkan pronunciation yang bagus, bisa mengucapkan kata-kata bahasa Inggris dengan benar, dan pastinya enak dong didengar. Well, sekarang perbedaan antara pronunciation dan accent sangat-sangat berbeda. Karena pronunciation adalah cara pengucapan setiap kata dalam bahasa Inggris, atau ya kata apapun lah, pokoknya dia adalah patokan suatu kata itu diucapkan. Jadi harusnya kata itu diucapkan dengan cara itu. Sedangkan accent adalah logat, tapi accent juga akan mempengaruhi si pronunciation tadi. Tapi nggak jauh berbeda. Maksudnya accent mempengaruhi si pronunciation, tapi nggak fatal banget perubahannya gitu. Tetap penekanannya di situ, cuman ada beberapa suara vowel yang terdengar berbeda ketika kita menggunakan accent yang berbeda. Contohnya, perbandingan yang umum adalah antara American dan British ya. For American, when the people of America say it's a very clear like clear, ya, clear. But when the British people say, it'll be clear. Itu jelas-jelas berbeda. That's why accent also influences pronunciation. Tapi nggak dengan maksudnya seluruh pronunciation-nya. Only the part of the word. Cuman beberapa part dalam kata itu aja. Kalau untuk belajar pronunciation, the easier one is American. Yang lebih mudah adalah American karena tidak ada yang dihilangkan, tidak ada kata-kata yang silent atau yang menjadi glottal. Everything is clear in American. Nggak perlu pusing-pusing mikir accent yang mana, yang penting kita menyebutkan kata itu secara benar, yang sering kita dengarkan aja. Karena kita nggak mungkin dong ngarang-ngarang sendiri. Pasti ketika kita mengucapkan suatu kata, kita pernah mendengar kata itu diucapkan oleh orang lain, atau entah itu dari native speakers ataupun dari dictionary. Pasti kita dapatnya dari situ. Ketika kita nggak memperhatikan pronunciation, maka kita akan menyebutkan kata yang salah. Dan apalagi kata-kata itu memiliki struktur penulisan yang hampir mirip. Contohnya, ketika kita bilang pen, pulpen dengan pen, panci, yang huruf vokalnya itu hampir sama. Padahal mereka berbeda. Tips belajar pronunciation dari awal. Aku yakin deh ketika teman-teman belajar pronunciation dengan phonetic symbol itu awalnya bingung. Saya juga seperti itu. Kita nggak usah memaksakan menguasai semua dan memahami semua phonetic symbol. Tetapi belajar sedikit demi sedikit dengan mendengarkan native speakers berbicara, orang-orang berbicara bahasa Inggris. Itu akan otomatis mempengaruhi pronunciation kita. Try to imitate too. Coba untuk menirukan. That's also helpful. Jadi nggak harus menghafalkan semua alphabet atau phonetic symbols, tetapi lebih ke practicing. Kalau emang kita mau otodidak menguasai or understand about pronunciation. And of course, dibarengin dengan usaha kita sendiri. Maksudnya, ya coba untuk menirukan itu. Nggak cuma dengerin, tetapi juga menirukan. Bisa dari manapun, apalagi zaman sekarang sangat-sangat mudah mengakses video. Dan di episode-episode How to Pronounce, udah aku jelaskan beberapa materi tentang pronunciation. Dan di kelanjutan video ini, pastinya bakalan ada materi-materi selanjutnya yang lebih jelas. Oke? So, ketika kita mau improve pronunciation kita, sering-sering mendengarkan, sering-sering do listening, dan juga menirukan. That's the key to improve our pronunciation. Okay, well, kalian bisa stay tune untuk menunggu video-video selanjutnya.
di episode selanjutnya dari program ini. So, thanks for watching this video. I hope that you got something from this video. And see ya, tata! Kampung Inggris WR